Selamat sore, selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira. Aku bakal nemenin kamu selama kurang lebih setengah jam ke depan. Tentunya dengan topik yang seru dong ya Sobat Aksi Nyata. Dan yang pasti kamu tuh bisa nontonin podcast ini di beberapa platform. Kamu bisa nontonin di Instagram, Twitter, YouTube, terus di website. Semuanya sama di Partai Perindo. Terus kamu juga bisa nontonin di inews.id, RCTI Plus, terus bisa nonton di okezone.com juga ya. Dan untuk sore hari ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu adalah marak gerakan anak muda peduli lingkungan. Ini bukti nyata milenial Gen Z merupakan agen perubahan. Nah, untuk membahas hal tersebut pasti kita bakal bahas barengan sama Gen Z juga dong. Bintang tamu spesial kita kali ini adalah Putri Pangan Indonesia 2023. Sudah ada Ray Yurika Malakalu. Selamat sore Ray. Oke, selamat sore Kak. Aku manggilnya Ray aja. Ya, Oh, Ray. boleh. Tapi sebelumnya nama kamu tuh unik banget deh. Kamu sebenarnya campuran dari mana aja sih? Sebenarnya kalau papa itu orang Nusa Tenggara Timur, NTT. Pantesan. Ya, jadi ada Malakalunya. Tapi kalau Ray Yurika itu nama Jepang. Ha-ha. Ya, jadi dulu mama papa itu sempat kerja di Jepang, Oke. terus ketemu di Jepang, Ha-ha. nikah juga di Jepang. Oh gitu. Terus gitu. lahirlah aku. Oh, kamu ada cita-cita untuk nyari jodoh di Jepang juga nggak kira-kira? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Tapi ini Putri Pangan Indonesia ya. Mungkin buat Sobat Aksi Nyata yang belum familiar juga, sebenarnya Putri Pangan Indonesia itu apa sih gitu ceritanya? Oke, jadi sebenarnya Putri Pangan Indonesia itu suatu kontes kecantikan yang bergerak di bidang lingkungan. Oke. Ya. Jadi namanya itu pemilihan Putri Bumi Indonesia. Nah, Putri Pangan ini sebenarnya special award yang diberikan kepada kontestan karena kemarin advokasi yang aku bawakan itu berkaitan dengan ketahanan pangan nasional. Oke. Ini karena ada ceritanya tuh kamu ada turunan dari NTT, jadi makanya kamu tuh kayaknya fokus gitu sama kelestarian lingkungan gitu. Atau mungkin boleh diceritain nggak awalnya kamu tertarik ke dunia kelestarian lingkungan itu gara-gara apa? Kalau dunia kelestarian lingkungan itu awalnya sebenarnya nurunnya dari mama ya. Oke. Jadi mama itu emang punya hobi bercocok tanam. Dan di rumah itu ada space tanah sedikit, kita nggak cor, nggak kita semen. Emang khusus buat nanam tanaman. Oke. Ya, jadi kalau di rumah aku itu ada singkong, ubi jalar, Seru. iya, kemudian ada cabai, ada terong. Jadi semuanya itu tumbuhan pangan yang bisa dikonsumsi, dan Oke. itu juga advokasi yang aku bawakan kemarin saat berkompetisi. Jadi sebetulnya udah fokus di kelestarian lingkungan itu bukan ketika masuk di Putri Bumi ini ya, tapi sebelumnya memang sudah terbiasa dengan dari sosok mama gitu. Iya, betul. Seru banget ya. Tapi jadinya nggak perlu belanja ke pasar ya kalau kayak gitu ya, Iya. tinggal metik-metikin aja Iya, gitu. yang ada mah nggak usah beli. Tapi kamu mempelajari itu karena mama atau memang di sekolah juga sebelumnya dipelajari, fokus ke situ atau seperti apa? Memang karena mama. Memang karena Iya, mama. jadi- Tapi kamu juga suka gitu. Iya, karena mama suka bercocok tanam, jadi anak-anaknya pun juga ikutan. Jadi ikut-ikutan gitu. ya. Iya. Tapi seru sih. Aku sampai sekarang nggak bisa sama sekali udah nggak ngerti tanam-menanam itu seperti apa. Kita taunya petik aja, tahu enaknya aja gitu. Tapi kamu sebagai Putri Pangan Indonesia, sebetulnya peran yang kamu bawakan tuh ngapain aja sih Putri Pangan itu? Oke, jadi sebenarnya perannya Putri Pangan itu salah satunya menjaga dari hubungannya kan sebenarnya banyak yang bertanya apa sih hubungannya pangan sama lingkungan? Iya, betul. Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan DKI Jakarta ya, itu kan sampahnya dibuangnya di tempat pembuangan sampah di Bantar Gebang. Nah, dalam satu hari sampah yang masuk ke sana itu 8.000 ton. Setiap harinya itu dalam ya. satu hari. Dan 60%-nya itu berasal dari limbah pemukiman atau rumah tangga, dan termasuk dari sampah sisa makanan. 60%. Iya. Oke. Jadi concernnya di situ. Jadi kita mau mengajak masyarakat untuk tidak buang-buang makanan, Iya. stop food waste seperti itu. Karena tadi sampahnya itu
sampai 60% dari 8.000 ton itu. Oke, dari Iya. keperluan rumah tangga gitu ya. Iya. Artinya itu dari keseharian yang kita lakuin. Iya, termasuk sisa makanan. Termasuk sisa makanan. Iya. Nah, Sobat Aksi Nyata yang sering makan all you can eat dan tidak habis. Nah, itu. Karena kan sekarang banyak banget ya tempat-tempat yang menyediakan all you can eat. Makanya orang-orang tuh jadinya tuh FOMO gitu. Ada ikut-ikut makan-makan tapi belum tentu bisa menghabiskan semuanya. Dan ternyata itu bisa menjadi salah satu penyebab food waste dan akhirnya jadi ke limbah gitu iya, kan. betul. Dan secara global nih dalam 1 tahun sisa makanan itu mencapai 1,3 juta ton. Itu sisa makanan. Sisa makanan Aduh, aja. sayang banget. Iya, padahal kan sebenarnya sisa makanan itu bisa dialihkan ya. Sebenarnya kan banyak orang-orang yang kekurangan makanan, Betul. tapi kita yang mampu-mampu ini buang-buang makanan dan hasilnya sampai 1,3 juta ton itu. Per tahunnya ya? Iya. Wow, 1,3 juta ton itu buat makanan aja. Iya, belum sampai itu yang sayang banget. lain-lain, Belum belum sampai sampah yang lain. plastik dan lain sebagainya. Iya, dan oh ya, kalau ngomongin soal sampah plastik sendiri, kita kan sudah menerapkan tidak menggunakan plastik lagi nih, ya kan? Udah beberapa tahun terakhir inilah gitu. Ini sebetulnya ada kemajuan gak sih untuk di Jakarta sendiri? Iya, tentunya ya. Cuman balik lagi, kadang ada orang-orang yang sebenarnya sudah tahu tapi tetap apatis. Nah, itu dia yang perlu disadarkan karena kayak info-info yang tadi yang aku sebutin kayak sampah 8.000 ton, 6.000 ya, per bulan, 1,3 juta ton. Iya, sampah itu kadang karena nggak tahu, jadi nggak mau tahu nggak sadar gitu. Iya. Aku pernah beberapa waktu lalu ngelihat konten kreator dia itu ceritanya belanja lah gitu. Dia belanja seafood. Dia belanja seafood pokoknya. Terus akhirnya dia bilang mau nggak mau nih pakai kantong kresek karena kalau nggak pakai kantong kresek nantinya bocor katanya gitu. Tapi maksudnya dia kontenin. Akhirnya kan maksudnya aku pun dengan nonton konten dia yang seperti itu jadi mikir, oh berarti nanti kalau aku belanja seafood kayaknya aku harus pakai kantong kresek nih biar nggak bocor lagi gitu loh. Padahal kan sebetulnya mungkin ada cara lain ya untuk bisa membawa barang-barang tersebut supaya nggak bocor gitu. Nah, ngomongin konten kreator, sekarang juga banyak konten kreator yang bisa menginspirasi orang banyak dengan cara dia memperhatikan lingkungannya. Pandawara contohnya, ya kan? Pandawara asal Bandung kalau nggak salah. Terus akhirnya sekarang mereka ini udah jalan-jalan ke beberapa kota untuk membersihkan sampah-sampah. Kalau yang terakhir aku lihat tuh kontennya mereka bersihin sampah di salah satu pantai, ya kan, di salah satu pantai dan akhirnya mengajak banyak banget anak-anak muda untuk bisa membantu mereka membersihkan sampah yang ternyata di pantai aja tuh menggunung banget sampahnya gitu. Dan banyak juga konten kreator lain yang mungkin belum seterkenal Pandawara yang udah membuat hal tersebut gitu ya supaya bisa membersihkan sampah dan yang lain-lain. Kamu ngelihatnya seperti apa sih anak-anak muda zaman sekarang? Apalagi tuh Gen Z loh ya. Tentunya senang banget ya, ada juga anak-anak muda yang memiliki kepedulian yang sama kayak aku juga. Dan tentunya mungkin dengan adanya mereka gitu banyak juga loh, kan aku juga baca-baca komenannya ya. Jadi banyak juga yang tersadar gitu dan menurut aku itu yang perlu diperbanyak lagi gitu kan, karena kadang kita cuma dengar pantai ini kotor, sungai itu kotor, tapi dengan adanya konten mereka, jadi kita lihat before afternya jadi ada kepuasan gitu. Iya, terus jadi tersadar, jadi meningkatkan kesadaran jiwa sosial kita lah, peduli betul. terhadap lingkungan gitu. Iya, kadang kalau kita nggak lihat itu cuman ya udahlah gitu. Terus karena kita benar-benar melihat before afternya gitu, jadi kita tersadar gitu. Itu aku yang sebenarnya seneng banget sih, dan kalau ada kesempatan aku juga pengen gabung gitu. Ya siapa tahu nanti Pandawara keliling Jakarta gitu ya, jadi kita bisa join juga. Itu kan Ray ya melihatnya seperti itu atau merasanya seperti itu ketika ngelihat konten itu. Cuman buat Gen Z yang mungkin nggak terlalu merhatiin nih kontennya Pandawara, nggak terlalu into sama social media, menurut kamu gimana sih cara untuk menumbuhkan jiwa sosial gitu ya istilahnya, agar jiwa peduli terhadap lingkungan itu tetap ada gitu? Ya, kalau menurut aku sih bicara tentang menumbuhkan itu harusnya ditanamkan ya, ditanamkan sejak kecil, kemudian dari sekolah seperti itu. Karena di kepedulian sosial apabila dimasukkan ke sekolah-sekolah gitu,
itu bisa menjadi sesuatu kebiasaan. Iya. Seperti itu kalau menurut aku, Kak. Jadi mungkin selain di sekolah bisa di rumah juga gitu Iya, ya, didikan orang tua. Kayak orang betul. tua Ray juga gitu kan? Iya, kalau aku memang dari kecil sama mama itu kayak hal simpel aja. Kadang kan kita naik mobil terus sambil makan gitu. Iya. Nah, sampahnya dikemanain nih? Kalau yang nggak aware itu kan biasanya buka kaca terus dibuang. Buang. Nah, kalau misalkan memang didikan mama itu disimpan dulu, nanti kalau turun ada tempat sampah lalu dibuang. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang termasuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan. Itu kalau menurut aku. Jadi jangan sampai kita merasakan dampak yang buruk dulu, kita kena banjir dulu atau kita kena apa dulu baru. Iya bener sih, setuju sih. Emang harus dari circle terdekat dulu dan harus dibiasakan. Bener kata Ray, harus ditanamkan dulu ya supaya tetap bisa menumbuhkan rasa sosial untuk kelestarian lingkungan tersebut. Tapi kalau berbicara mengenai kelestarian lingkungan kan pasti pengalaman Ray juga udah banyak banget ya tentang kelestarian lingkungan ini, terutama ketika join dengan Putri Bumi ini dan akhirnya menjadi Putri Pangan gitu. Pengalaman yang paling berkesan apa sih Ray selama kamu menjalani mungkin ketika ikutan Putri Bumi atau sebelumnya mungkin? Pengalaman yang paling berkesan menurut aku kemarin sih Kak, waktu bertugas. Sebenarnya bukan berkesan atau gimana ya. Jadi kemarin itu aku turun ke lapangan ketemu sama petani-petani. Nah sebenarnya aku iseng ajak ngobrol petani, sampailah di satu ibu-ibu. Ketika aku bertanya, ibu ini menjawab tapi ternyata dia nggak bisa bahasa Indonesia. Oke, di mana nih? Di Cirebon. Di Cirebon, oke. Ya, Oh dia bahasa Sunda nih? Jawa? Nggak tahu bahasa Cirebon kayaknya. Oke. Aku nggak tahu. Jadi ketika aku bertanya dalam bahasa Indonesia, dia menjawabnya dalam bahasa Cirebon. Iya, jadi terus ibu ini tuh jawabnya panjang gitu. Kalau dari nada bicaranya itu seperti sedang berkeluh kesah. Iya, terus aku kan agak bingung ya. Aku nggak tahu artinya, cara menanggapinya gimana gitu kan. Terus aku cuman bisa gitu ya Bu ya, gitu, karena aku kan juga takut salah menanggapi juga ya. Jadi aku cuman bisa gitu aja sambil ngerangkul ibunya. Tapi itu nggak aku lupa sampai sekarang ya, karena apa ya, komunikasinya? Iya, komunikasinya agak susah gitu. Tapi kalau misalkan aku diberi kesempatan untuk kesana lagi terus ada ibu itu, aku langsung tahu ini ibu yang kemarin. Emang waktu itu kamu nggak ada translatornya gitu? Nggak ada. Iya, jadi sebelum aku kesana aku cuma nanya, di sini tuh salamnya apa ya gitu kan. Biasanya kalau mungkin di daerah yang agak Sunda gitu kan sampurasun atau apa. Aku cuma nanya gitu aja gitu. Dia jawabnya panjang tuh langsung? Iya, dia sambil curhat. Oh curhat, nyama. Sambil berkeluh kesah ya, aku nggak tahu artinya. Gitu. Iya. Jadi berkesannya itu bukan karena dia ketemu sama si ibu itu dan tahu kenapa-kenapanya, tapi berkesannya karena nggak ngerti apa yang dia bilang gitu ya. Tapi selama kamu bertugas tuh udah datang ke daerah mana aja sih, Ray? Selama ini baru ke daerah lingkungan sekitar aku di Bekasi, ya karena aku tinggal di Bekasi. Kemudian baru kemarin yang bertugas ke Cirebon itu karena aku baru hampir 2 bulan menjabat, masih baru banget. Oh baru 2 bulan, berarti masih sekitaran Jawa Barat gitu ya? Iya, masih Jawa Barat. Kalau Bekasi sendiri, Ray, sekarang seperti apa sih tingkat kelestarian lingkungannya kalau boleh diceritain? Waduh, gimana ya? Kalau di sekitar, aku kan tinggalnya di Bekasi Kabupaten ya. Jadi tiap hari itu aku pergi atau pulang itu melewati tempat pembuangan sampah Bantar Gebang yang bergunung-gunung itu. Aku tapi penasaran banget loh ke situ, ke Bantar Gebang. Katanya banyak nemuin harta karun di situ orang-orangnya. Iya, jadi kalau misalkan di jalan raya itu kan kadang sampahnya itu jatuh di jalan. Iya kan, sampah dari DKI Jakarta dibawa ke Bantar Gebang. Nah dari truknya tuh kadang jatuh-jatuh di jalan. Oh, yang dibawa menuju ke Bantar Gebang? Iya. Oh berarti di jalan berserakan? Iya, kadang-kadang besar-besar sampah gitu jatuh di jalan. Sampai yang gede-gede juga jatuh ya? Iya, seperti itu. Oh bisa nggak berasa begitu ya? Iya, terus baunya gitu kan. Aku merasa gimana ya, kasihan juga sih terhadap masyarakat lingkungan situ sekitar situ, karena baunya itu ya namanya bau sampah ya, mengganggu banget. Terus kalau hujan tuh katanya baunya makin gak karu-karuan. Iya gitu, jadi itu
mungkin kalau kita nggak tahu tentang hal ini jadi kita apatis gitu. Iya, jadi acuh aja. Karena kita nggak tahu. Iya, contohnya aku tinggal di Jakarta, tapi aku nggak tahu kondisi di Bantar Gebang gimana. Makanya Iya. kita yang di sini, ya mungkin bisa dibilang jadinya apatis gitu ya. Jadi apa sih nggak Bantar tahu. Gebang biasa aja gitu ya. Tapi Iya. ternyata orang yang tinggal di sana merasakan dampaknya gitu ya. Iya, mungkin orang mikirnya tempat sampah Bantar Gebang ya tempat sampah gitu, Iya. sampah isinya. Tapi Iya. itu tuh bener-bener bergunung-gunung. Iya. Bener-bener luas banget isinya sampah semua. Aku pernah lihat di FYP TikTok. Iya. Setinggi apa sampah-sampah di Bantar Gebang dan seluas apa, gede banget kan? Iya, kayaknya kita kalau naik ke sana itu bisa kelihatan deh di Bekasi. Iya benar, iya itu sempat ada kok di ini ya di TikTok di FYP gitu ya. Cuman kalau sepengetahuan Ray sendiri pemerintahan setempat gitu menghadapi Bantar Gebang ini ke depannya akan seperti apa? Sebenarnya kan tempat pengolahan sampah terpadu ya. Jadi sekarang pemerintah tuh mulai ada teknologi untuk mengolah sampah itu. Oke. Ya, untuk dijadikan aku lupa namanya sih, tapi itu bisa menggantikan kalau nggak salah bisa digunakan untuk apa ya? Didaur ulang lagi? Iya, jadi itu dipotong kecil-kecil gitu. Jadi kayak terus sampah organik juga itu kan kalau sekarang kan ada yang namanya maggot ya. Jadi maggot itu bisa memakan sampah-sampah organik juga. Jadi itu mengurangi juga. Terus kayak kemarin ya aku boleh cerita sedikit ya. Oke, boleh. Kemarin itu aku ke salah satu peternakan ayam. Oke, di Bekasi juga. Nah, jadi ketika aku datang itu tempat peternakan ayam itu nggak bau kayak kandang ayam pada umumnya gitu. Iya. Oh, nggak ada baunya nih? Biasanya kan bau banget itu ya namanya kandang ayam. Tapi nggak terlalu bau yang gimana-gimana gitu, apalagi kotorannya kan. Iya. Nah, ternyata petaninya ini naruh maggot di tempat kotoran ayamnya. Oh, iya. Jadi baunya tuh nggak yang bau banget itu nggak, namanya bau unggas ya adalah bau unggasnya, tapi bau kotorannya tuh nggak bau. Oh, karena si maggot itu ternyata. Oh, I see. Pintar juga berarti yang punyanya ya. Iya, sekarang kalau misalkan kita sebarluaskan lagi ke peternak-peternak, mungkin bisa menjadi salah satu solusi untuk bau dari kandang ayam itu atau kandang unggas. Iya. Dan ternyata ini juga sudah ada di Bantar Gebang juga ya? Iya. Teknik tersebut, pakai teknik kita bilangnya, teknik tersebut sudah ada ya. Semoga lah bisa terselesaikan dengan baik gitu ya. Karena kan sebetulnya Bantar Gebang sendiri ini tuh sudah menjadi perhatian orang luar sebetulnya kan. Orang luar udah tahu nih tentang si Bantar Gebang ini gitu. Dan khususnya kan karena Ray ini tinggal di Bekasi, makanya mungkin fokus dulu di daerah Bekasi ya. Baru kemudian bisa jalan-jalan lagi lah ke daerah-daerah lain gitu. Tapi so far dari semua daerah di Indonesia, mana yang paling kamu penasaran, pengen datang banget gitu dan ngelihat kelestarian lingkungannya? Apakah NTT? Ya, betul. NTT ya? Iya, dulu aku pernah sih ke NTT, cuman waktu itu aku masih SMP dan fokusnya belum seperti yang sekarang. Iya, jadi masih kayak main aja gitu ya. Jadi kangen Labuan Bajo ya kalau NTT itu. Ya udahlah kalau begitu selamat bertugas ya. Berarti ini masih masa jabatan ya selama setahun ke depan ya. Iya, betul. Ya semoga dengan adanya teman-teman dari Putri Bumi ini bisa semakin melestarikan lingkungan di Indonesia khususnya gitu ya. Dan terakhir kalau gitu boleh Ray pesan-pesan nih untuk teman-teman Sobat Aksi Nyata khususnya generasi milenial dan juga Gen Z supaya bisa lebih terinspirasi dan lebih bisa meningkatkan jiwa ini ya peduli lingkungannya gitu. Silahkan. Pesan aku salah satunya simple, kalau makan dihabiskan. Kalau makan dihabiskan. Ya betul. Kemudian hal-hal simpel lainnya kayak membawa tumbler, kemudian bawa kantong belanja sendiri. Nah itu kan hal-hal yang bisa menjaga lingkungan. Terus aku juga mau ajak anak-anak muda lainnya untuk lebih peduli lagi terhadap kebersihan lingkungan seperti itu Kak. Yes, dan tentunya ini juga berkaitan dengan Partai Perindo. Campaign Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Sobat Aksi Nyata yang mau mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, tinggal kunjungin aja website kita di www.partaiperindo.com, atau jangan lupa juga untuk di-download aplikasi Partai Perindo di App Store
Store dan juga Play Store, atau bisa scan barcode di sini. Tiding. Itu dia ya. Dan tentunya terima kasih banyak untuk Ray yang udah ngobrol-ngobrol dan membuat Sobat Aksi Nyata ini jadi lebih bisa terbuka lagi nih ya tentang kelestarian lingkungan. Kita harusnya gimana sebagai anak muda nih, kita harusnya gimana supaya Indonesia ini bisa lebih lestari gitu lingkungannya ya. Dan tentunya terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.